Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you are doing well ya. Halo para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. We meet again in our class today ya. Kita bertemu kembali di kelas kita ya. So, welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita ya pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru ya. What is the new material? Apa itu untuk materi yang barunya? As you can see on the screen, that is about our material today ya. Jadi seperti yang terlihat pada layar, itu merupakan materi kita pada hari ini ya. And that's about procedural text or procedure text ya. Dan untuk materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan text procedure. Are you ready everyone to learn English together with me? Baik, teman-teman, apakah siap untuk belajar bersama-sama dengan saya? Thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Good job everyone ya. Okay everyone, here is the first thing that we should know about procedural text ya. Jadi ini merupakan hal yang pertama yang sebaiknya kita ketahui terkait dengan text procedure. Procedural text or text procedure itu merupakan jenis teks yang memiliki atau mempunyai fungsi untuk menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu dengan serangkaian langkah atau tindakan ya. Jadi untuk teks prosedur itu ya merupakan salah satu jenis teks di mana untuk fungsinya adalah untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu atau cara untuk membuat sesuatu ya dengan serangkaian langkah atau tindakan. Baik. Selanjutnya, next we will know about generic structure of procedural text ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengetahui generic structure atau general structure atau di dalam bahasa Indonesia adalah struktur umum ya. Struktur umum dari text procedure. Jadi teman-teman, seperti halnya jenis teks lain, ya, procedural text juga mempunyai struktur umum. Jadi, seperti hanya narrative text atau teks narasi, atau descriptive text atau teks deskripsi, biographical text, teks biografi, announcement text, teks pengumuman, atau juga report text, teks laporan, ya, itu juga ya ada terkait dengan struktur umumnya ya. Jadi teks prosedur juga memiliki untuk struktur umumnya maksudnya ya. Apa saja untuk struktur umum dari teks prosedur ya? Setidaknya ada 3. There are 3 generic structures of procedural text. Apa saja untuk ketiga struktur umum dari teks prosedur tersebut? Untuk yang pertama adalah goal or aim ya, jadi tujuan ya. Kemudian untuk yang kedua struktur umumnya adalah materials atau materi atau bahan-bahan yang diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian untuk struktur umum yang ketiga atau struktur umum yang terakhir adalah steps atau langkah ya. Jadi step di sini tentu saja berisi bagaimana cara melakukan sesuatu hal atau bagaimana caranya untuk membuat sesuatu. Jadi ada langkah-langkahnya, saat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah terakhir. Begitu ya teman-teman. Baik, kita bahas satu-satu ya, atau satu persatu untuk struktur umum dari
procedural text atau procedure text atau text procedure. Dan untuk yang pertama ya itu adalah goal or aims atau tujuan ya. Jadi bahasa Indonesianya adalah tujuan atau maksud. Baik. Biasanya ya goal or aims ini tujuan atau maksud ini itu memuat informasi perkenalan ya yang ada kaitannya dengan apa yang akan dilakukan begitu. Kemudian juga goal or aims ini tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan ini muncul di judul. Begitu. Jadi misalkan ada teks prosedur yang judulnya How to Cook Fried Chicken. Ya, bagaimana untuk memasak ya atau menggoreng ayam goreng begitu ya. Nah, di dalam judul tersebut itu sudah memuat tujuan dari teks prosedur tersebut, yaitu tujuannya adalah untuk memasak ayam goreng. Baik, untuk selanjutnya yaitu materials atau bahan-bahan atau alat-alat atau materi yang dibutuhkan. Ya, di sini pada bagian ini tuh memuat informasi tentang bahan-bahan atau material serta alat-alat yang dibutuhkan. Begitu, misalkan materials untuk memasak atau menggoreng fried chicken itu adalah apa saja. Itu dijelaskan di dalam materials ini atau di bagian struktur umum yang kedua dari text procedure. Begitu. Kemudian untuk yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah ya. Step ini itu merupakan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, biasanya itu ditandai dengan kata first, second, next, then ya dan yang lainnya begitu. Jadi di dalam steps ini itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kemudian selanjutnya finally seperti itu. Baik, nah untuk selanjutnya we will know about language features of procedural text. Jadi untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyimak terkait dengan language features atau fitur-fitur bahasa dari text procedure. Baik, ada ciri-ciri bahasa yang memberikan ciri bahwa itu termasuk text procedural atau text prosedur. Apa saja? Mari kita sama-sama simak ya. Jadi untuk ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Jadi tenses yang digunakan di dalam teks prosedur itu adalah simple present tense ya. Biasanya bentuknya imperatif. Ya, apa itu imperatif? Imperatif itu adalah kata perintah. Misalkan ya, guntinglah, masukkanlah, masaklah, begitu ya. Kemudian aduklah, campurkanlah, misalkan begitu ya. Jadi kata-kata tersebut itu merupakan kata perintah dan itu merupakan salah satu ciri bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian untuk ciri bahasa yang kedua adalah menggunakan penomoran atau kata hubung yang menunjukkan urutan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, jadi ada first, then, next, finally, dan lainnya. Baik, kemudian untuk ciri bahasa yang ketiga adalah menggunakan proses material atau material process. Dan untuk yang keempat adalah memuat kata kerja tindakan atau action verbs. Ya, ini merupakan language features dari text procedure. Baik, nah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan sama-sama melihat begitu ya terkait dengan contoh-contoh dari text procedure. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Untuk contoh yang pertama ya kita lihat sama-sama di screen. Judulnya adalah How to Make Lily Felt Flower. Ya, itu merupakan goal begitu ya atau aims. Kemudian ada materials, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan begitu ya untuk membuat lily felt flower ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada steps ya atau langkah-langkah untuk membuat lily felt flower. Apa saja? Kita bisa lihat di sini ada 6 langkah ya. Begitu. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua.
Baik, untuk contoh yang kedua, untuk goal atau aims atau tujuannya yaitu adalah how to wash your hands. Bagaimana untuk mencuci tanganmu. Nah, apa saja yang dibutuhkan? What you need, yaitu ada running water, air yang mengalir, kemudian ada sabun, ada dry towel or tisu. Jadi ada tisu atau boleh juga handuk kering, begitu ya. Kemudian what to do, ya. Step-stepnya apa saja? Di sini menarik ya, step-stepnya ini disertai dengan gambar. Ya. Baik, kemudian untuk contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir dari teks prosedur di sini adalah how to make special lemon tea. Bagaimana untuk membuat lemon tea yang spesial. Begitu ya. Kita bisa lihat di sini ada ingredients. Nah, ini juga termasuknya materials ya yang dibutuhkan. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan ini apa saja? Kita bisa lihat ya, ini lengkap sekali. Berarti ini sudah sesuai dengan struktur dari teks prosedur ya. Setelah ingredients atau materials, kemudian steps. Stepsnya di sini juga ada ya. Lengkap sekali langkah-langkah untuk membuat lemon tea yang spesial. Okay everyone, what do you think about our material today? Bagaimana pendapatnya teman-teman untuk materi kita pada hari ini? Do you have fun learning together with me? Teman-teman, bagaimana? Have fun atau senang belajar bersama dengan saya? Thank you very much. Okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian ya untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Thank you so much for your attention. Terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semua ya. If you have any questions, please feel free to ask me ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sekali untuk ditanyakan. Okay everyone, let's close our meeting today ya. Okay, to close our meeting today, ya let's recite hamdalah together. Untuk menutup ya pertemuan kita atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone. Have a great day and stay happy and don't forget to smile everyone. Bye bye.